Selamat datang di Sindikat TV. Membuka tabir kebenaran. Kali ini kami akan mengulas sebuah berita yang sedang hangat dibicarakan. AKBP Achirudin dipecat secara tidak terhormat. Majelis Sidang Kode Etik menjatuhkan sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH kepada AKBP Achirudin. Achirudin terbukti melanggar kode etik Polri karena membiarkan anaknya melakukan penganiayaan. Bahwa perbuatan saudara Ah melanggar etika kepribadian yang pertama, kedua etika kelembagaan, dan etika kemasyarakatan. 3 etika itu dilanggar, sehingga Majelis Kode Etik memutuskan saudara Ah untuk dilakukan pemberhentian dengan tidak hormat, kata Kapolda Sumut, Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, Selasa tanggal 2 Mei tahun 2023, malam. Panca mengatakan, sebagai seorang anggota Polri, Achirudin harusnya tidak membiarkan penganiayaan itu terjadi. Achirudin harusnya melerai dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Achirudin terbukti melanggar Pasal 5, Pasal 8, Pasal 12, Pasal 13 Perpol Nomor 7 Tahun 2022. Berdasarkan apa yang didengar Majelis Sidang Kode Etik, tadi sudah diputuskan terkait dengan perilaku saudara Ah yang ada pada saat kejadian tersebut, di mana dia sebagai anggota Polri yang tidak sepantasnya dan tidak seharusnya membiarkan kejadian itu ada di depan matanya, kata Panca. Dia seharusnya harus bisa menyelesaikan dan mampu melerai kejadian tersebut. Namun, fakta dari hasil sidang, Majelis Etik melihat tidak dilakukan yang seharusnya dan sepantasnya dilakukan, sambungnya. Panca turut menjelaskan hal yang memberatkan sehingga Majelis Kode Etik memutuskan untuk memecat AKBP Achirudin. Panca menyebut karena Achirudin telah membiarkan penganiayaan itu terjadi meski dirinya berada di lokasi. Tentu di sana ada dasar yang memberatkan. Sebagai seorang anggota Polri, tidak selayaknya dia membiarkan kejadian itu terjadi. Itu yang utamanya. Kedua, juga ada beberapa pelanggaran hukum, disiplin, kode etik yang sudah pernah diproses terlebih dahulu oleh yang bersangkutan. Ada 5 sebelumnya. Karena aturan di Polri itu 3 saja pelanggaran kode etik, maka dilakukan PTDH, jelasnya. Jenderal Bintang 2 itu mengaku pemecatan itu menjadi bukti keseriusan Polri dalam menindak anggota-anggota yang melakukan pelanggaran. Ke depan, Panca berharap tidak ada lagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran serupa. Itu sebagai sebuah bentuk keseriusan, sebagai bentuk komitmen pimpinan. Saya sebagai pribadi sebagai Kapolda tidak ingin ada anggota yang melakukan pelanggaran seperti kita ketahui bersama. Ini bukanlah perbuatan yang dilakukan untuk anggota Polri, tapi dilakukan oleh pribadi. Oleh karena itu, perbuatan pribadi harus dipertanggungjawabkan, jelas Panca. Dalam kesempatan tersebut, Panca juga menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga dari Ken Admiral, korban penganiayaan anak AKBP Achirudin. Panca meminta maaf karena ulah anggotanya, Achirudin. Tadi saya ketemu keluarga Ken, ibu dan bapak Ken. Saya sampaikan permohonan maaf saya kepada ibu dan bapak serta keluarga Ken terkait dengan perilaku anggota saya yang tidak sepantasnya dan tidak sewajarnya, kata Panca. Selain dipecat, Achirudin juga menjadi tersangka dalam kasus penganiayaan yang dilakukan anaknya. Achirudin menjadi tersangka karena membiarkan penganiayaan itu terjadi. Hari ini juga sudah dilakukan penetapan tersangka terhadap yang bersangkutan, AKBP Achirudin, ujar Kapolda Sumut. Panca menyebut AKBP Achirudin telah membiarkan penganiayaan itu terjadi meski dirinya berada di lokasi. Dalam kasus itu, Achirudin dijerat Pasal 305, Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP Pidana. Pidana Umum Pasal 304, 55 dan 56 KUHP. Karena keberadaannya pada saat kejadian tersebut turut serta melakukan ataupun tidak atau membiarkan orang yang seharusnya ditolong pada saat itu, jelasnya. Terima kasih sudah